Kawasan Rinjani yang diakui dan dihormati merupakan sumber inspirasi, simbol penyatuan, dan keharmonisan. Kawasan Rinjani kaya dengan potensi dan memberikan kehidupan bagi masyarakat yang mendiami Pulau Lombok. Kawasan Rinjani adalah pusat kebudayaan dan peradaban masyarakat Sasak. Aktivitas pembangunan dan tekanan pertumbuhan penduduk seringkali menimbulkan ketidakselarasan. Pengelolaan hutan di kawasan Rinjani telah lama menjadi perhatian banyak kalangan, baik dari kalangan pemerintah maupun penggiat sosial lingkungan. Kemiskinan masyarakat, ancaman kerusakan lingkungan dan ekosistem, hingga potensi konflik dalam pengelolaan sumber daya hutan menjadi isu yang menarik perhatian. Dari sekitar 700.000 jiwa yang berdiam di sekitar kawasan hutan Rinjani, 30 hingga 40% hidup dalam lingkar kemiskinan. Kemiskinan di sekitar kawasan hutan Rinjani merupakan masalah yang harus dijawab secara tuntas dan menyeluruh. Potret kemiskinan terasa ironis di balik potensi besar kawasan hutan Rinjani. Kemiskinan di tengah lumbung kemakmuran. Kawasan Rinjani memiliki peran penting bagi daya dukung lingkungan dan ekonomi di Pulau Lombok. Multi perannya saling berkaitan. Sebagai habitat bagi plasma nuftah, pengatur fungsi tata air dan iklim mikro, penyedia jasa lingkungan, pendukung pengembangan budidaya tumbuhan, dan penangkaran satwa, wahana rekreasi dan ekowisata, wahana penelitian dan pendidikan lingkungan, dan tentu saja sebagai sumber inspirasi dan aspirasi budaya. Kawasan Rinjani yang dibentuk oleh rangkaian gunung dengan topografi bervariasi, hampir seluruh permukaannya merupakan tutupan hutan dengan keanekaragaman flora fauna yang unik. Pengelolaan hutan di kawasan Rinjani berada di bawah 3 unit pelaksana teknis, yaitu KPH Rinjani Barat, KPH Rinjani Timur, dan Taman Nasional Gunung Rinjani. KPH Rinjani Barat mempunyai posisi dan peran penting dalam mewujudkan keberhasilan pengelolaan sumber daya hutan di tingkat tapak, khususnya pada kawasan hutan di kaki Rinjani yang masuk dalam wilayah kelola KPH Rinjani Barat. KPH Rinjani Barat berlokasi dekat dengan ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat dan berbatasan dengan kawasan strategis. Wilayah kelola KPH Rinjani Barat merupakan hulu sungai dan daerah tangkapan air atau catchment area, daerah aliran sungai dan subdaerah aliran sungai yang menjadi kebutuhan vital masyarakat Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara. Sebagian besar kawasan hutan KPH Rinjani Barat berbatasan dengan permukiman padat penduduk, yang dimana rata-rata kurang lebih 474 jiwa per kilometer persegi. Beberapa potensi yang terdapat di wilayah KPH Rinjani Barat antara lain potensi hasil hutan kayu atau HHK, potensi hasil hutan bukan kayu atau HHBK, potensi jasa lingkungan dan wisata alam, potensi sosial budaya. Melihat besarnya potensi kawasan hutan yang dikelola, KPH Rinjani Barat menangkap peluang dalam pengelolaan hutan, peluang untuk
kesejahteraan masyarakat dengan tetap mengedepankan kelestarian sumber daya hutan. KPH Rinjani Barat telah melaksanakan pengelolaan hutan yang berbasis sumber daya hutan, termasuk mengembangkan kepentingan para pihak, mengembangkan investasi, penyediaan informasi lebih lengkap tentang sumber daya alam, dan menjawab permasalahan sebagai landasan penetapan manajemen pengelolaan, serta terlaksananya implementasi peraturan perundangan yang telah disesuaikan dengan kearifan lokal. Untuk mengatasi permasalahan tenurial, KPH Rinjani Barat telah menerapkan beberapa skema pengelolaan hutan, antara lain hutan kemasyarakatan atau HKM dan kemitraan kehutanan. Sebanyak 7 kelompok tani hutan tergabung dalam skema HKM dan 30 kelompok tani hutan tergabung dalam skema kemitraan kehutanan. Melalui pemberian hak akses masyarakat secara legal ke kawasan hutan menjadi salah satu solusi menekan laju kemiskinan di sekitar kawasan hutan dan berkontribusi dalam penurunan angka kemiskinan. KPH Rinjani Barat juga membantu meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pengolahan HHBK dan pengelolaan jasa lingkungan wisata alam. KPH Rinjani Barat telah mendorong terbentuknya usaha pengolahan pasca panen HHBK. Beberapa kelompok yang mengolah HHBK menjadi produk kemasan, yaitu KTH Giri Madya, KTH Emas Hijau, kelompok Sasaku, kelompok Bambu Cerah Ceria, Koptan Maju Bersama Santong, dan KTH Tunas Lestari. Kelompok-kelompok tersebut telah mempunyai label serta izin PRT. Pada pengelolaan jasa lingkungan wisata alam, KPH Rinjani Barat berkolaborasi dengan kelompok Sadar Wisata atau Pokdarwis dan BUMDes. Hal ini tercermin pada pengelolaan wisata alam Aiknyot, Sesaut, dan hutan adat Mandala. Selain melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan, KPH Rinjani Barat juga telah memiliki industri pengolahan hasil hutan, yaitu 2 pabrik pengolahan kayu putih, 1 pabrik pengolahan nilam, dan 1 pabrik pelet kayu. Pengelolaan kawasan hutan tidak sekedar mengelola sekumpulan pepohonan dalam suatu wilayah, tetapi juga mengelola potensi dan masyarakat di sekitar kawasan hutan yang menggantungkan hidupnya dari hutan. Mari kita ciptakan masyarakat Rinjani yang mandiri, kreatif, dan inovatif dengan tetap menjaga kelestarian hutan, menangkap peluang di balik tangguhnya Rinjani untuk hutan lestari dan masyarakat sejahtera.